Ateta, Ya Ibu, kamu masih ingat nggak dengan kejadian semalam? ingat Bu, Apa kejadian peristiwa semalam? semalam saya mendorong pintu terlalu kuat karena saya tidak tahu kalau Ibu ada di dalam kelas. Kira-kira apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Saya pikir kelas 10-3 tidak digunakan untuk pelatihan atau pengembangan biologi dan saya tidak sengaja mendorong pintunya dan tidak izin untuk masuk. Ya, memang semalam itu karena kamu mau ganti baju ya. Ya Bu. Oh, baiklah. Siapa saja juga bisa melakukan kesalahan ya. Nah, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita bahas di awal pembelajaran biologi? Saya ingat Bu, ada 4 keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghargai, belajar aktif, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan bermain sambil belajar. Bagus. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan peristiwa semalam? Keyakinan kelas yang pertama yaitu saling menghargai. Baiklah. Nah, kamu sudah tahu bahwa kita seharusnya saling menghargai ya di kelas. Nah, kira-kira apa yang Ateta lakukan agar hal semalam itu tidak terulang kembali? Seharusnya saya mengetuk pintu terlebih dahulu, lalu meminta izin untuk mengambil baju dan mengganti baju. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan perilaku tersebut tidak terulang kembali ya. Iya, Dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih. Perasaan saya setelah diwawancarai oleh Bu Evelyn, saya merasa lebih terbuka untuk menyampaikan kesalahan yang telah saya buat, dan saya juga merasa senang cara menanyakan Bu Evelyn kepada saya, dan saya juga tidak merasa terintimidasi. Saya juga akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya buat. Nah, lanjut. Ibu dengar ada laporan dari Pak Jaya bahwa semalam kamu tertidur ya pada saat jam pelajaran beliau. Iya Bu, benar. Saya tertidur saat jam pembelajaran Bapak itu. Kira-kira apa alasan kamu kenapa kamu bisa mengantuk pada saat jam pelajaran beliau? Saya itu semalamnya begadang bermain game Bu, yang bikin saya ngantuk saat pembelajaran beliau. Iya sih, memang betul ya. Kita juga kadang-kadang melakukan kesalahan yang sama. Ibu juga demikian. Pernah bergadang karena bermain game atau bermain HP. Nah, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Oh, masih ingat Bu. Yang pertama itu ada saling menghargai, yang kedua aktif dalam kelas, yang ketiga mengumpulkan tugas tepat waktu, dan terakhir itu belajar sambil bermain. Baguslah kalau kamu masih ingat. Nah, kira-kira kesalahan yang kamu lakukan tersebut, apakah yang mana poin keyakinan kelas kita yang kurang mencerminkan sikap kamu tersebut? Kalau yang kurang mencerminkan itu yang kedua Bu, karena kan saya harusnya aktif dalam kelas, namun saya malah tertidur dalam kelas. Oh iya, bagus sekali kamu sudah menyadarinya ya Nafis. Tapi bagaimanapun kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Betul ya? Betul Bu. Nah, untuk itu, kedepannya apa yang kamu lakukan agar hal tersebut tidak terulang kembali? Yang pertama pasti saya tidak bermain game larut malam, dan kalau bisa saya itu lebih meminimalisirkan bermain game. Terus juga saya harus bisa tidur tepat waktu seperti anak-anak remaja pada umumnya yang jam 9 atau jam 10 itu udah tertidur Bu. Bagus sekali ya. Berarti Nafis sudah tahu langkah ke depan seharusnya yang kamu lakukan adalah tidak bergadang larut malam. Baiklah Nafis, kamu sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu. Perasaan saya setelah diwawancarai oleh Ibu Evelyn adalah saya lebih merasa tenang saat diwawancarai Ibu itu, karena saya juga lebih bisa leluasa dalam menyampaikan kesalahan-kesalahan saya. Dan juga saya sangat merasa senang karena penyampaian Ibu itu lebih lembut dan lebih baik. Nah, kedepannya juga saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya agar tidak terjadi lagi ke depannya.